Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfi Anjani. Di video kali ini, saya ingin membahas rangkuman materi metodologi penelitian dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13, yaitu ada analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Yang ingin pertama saya bahas yaitu analisis regresi linear berganda, yaitu terdapat yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Lalu analisis regresi data panel terdiri dari yang pertama estimasi model regresi data panel. Yang kedua ada teknik pemilihan model regresi data panel. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik regresi data panel. Dan yang keempat ada uji kelayakan model, koefisiensi determinasi, dan uji T. Apa sih analisis regresi linear berganda ini? Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian, akuntansi, dan manajemen bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam waktu pengamatan tertentu. Analisis regresi linear berganda ini menggunakan program aplikasi SPSS. Lalu ada uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda yaitu di mana asumsi klasik ini adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Terdapat tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heterokedastisitas, yang ketiga ada uji multikolineritas, lalu yang keempat ada uji autokolerasi, dan yang terakhir ada uji linearitas. Next, uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Lalu ada uji heterokedastisitas, adalah uji yang dilakukan untuk melihat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Lalu ada uji multikolineritas, adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Lalu ada uji autokolerasi, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Lalu yang terakhir ada uji linearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan linear atau tidak. Next, di sini ada estimasi regresi data panel. Estimasi regresi data panel ini yang pertama terdapat Common Effect Model atau CEM. Lalu yang kedua ada Vickers Effect Model atau VEM. Lalu yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Next. Lalu ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Vickers Effect Model. Lalu yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Vickers Effect Model. Lalu yang ketiga ada uji Langrenz-Multiplier. Uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Next, lalu ada uji asumsi klasik pada regresi data panel. Apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS
dalam estimasinya. Dalam regresi data panel model yang berbasis ordinary least square ini adalah common effect model dan Vickers effect model. Dalam uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokolerasi, multikolineritas, normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolineritas dan heteroskedastisitas yang diperlukan dalam uji asumsi klasik pada regresi data panel. Sebelumnya, regresi data panel ini menggunakan program aplikasi IFUSE. Lalu, ada uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah sebuah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait dengan kata lain model fit atau tidak. Hipotesis yang terdapat dalam uji F adalah sebagai berikut. Yang A, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, di mana H0 jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel. HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika dilihat berdasarkan nilai probabilitasnya, H0 jika probabilitas F statistik lebih besar daripada A sama dengan 0,05. HA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada A yaitu 0,05. Next. Lalu ada koefisiensi determinasi. Hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R-square, maka semakin baik karena semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai dengan 1 sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terkait atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel dependen. Next. Yang terakhir ada uji T. Uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Hipotesis dalam uji T sebagai berikut. Yang A, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Jika H0 jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel. HA jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Jika dilihat berdasarkan probabilitasnya, H0 jika nilai probabilitas lebih besar daripada A yaitu 0,05. HA-nya jika nilai probabilitas lebih kecil daripada A yaitu 0,05. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.